Jadi pada video kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana kita mengidentifikasi atau mencari konfirmasi entry mitigasi. Jadi mitigasi entry itu eh, kita posisi pada supply atau demand yang berhasil sweep liquidity candle sebelumnya. Jadi kita nggak nunggu inducement ketika marketnya menyentuh atau sweep POI dan terdapat supply dan demand yang berpotensi menjadi area supply dan demand, dan di next candle-nya market bergerak impulsif, maka kita akan langsung open posisi pada saat itu juga. Jadi nggak nunggu menerjok, langsung di entry. Saya akan contohkan di sini, ya, di sini market terjadi minor chok. Di sini minor chok ya, ini minor chok karena market telah menyentuh di minus 1. Sorry. Di sini market menyentuh di minus 1 di sini. Di minus 1. Dan di tanggal 15-nya instrumen terdekatnya terjadi minor shock di sini. Karena sebenarnya pada tanggal 15-nya market masih mengalami penurunan atau sebentar downtrend di sini. Karena telah menyentuh POI H1 M5 atau M15, instrumen terdekatnya bisa menjadi minor shock. Makanya saya di sini tandai instrumen terdekatnya menjadi minor shock M5 atau M15. Di sini M15 dan di M15 jadi minor shock, market antara naik terus turun terus naik lagi. Nah, ini bukan break of structure, ini masih single move karena di sini masih ada inducement. Jadi kita berasumsikan bahwa market akan turun sweep inducement ini dan menyentuh demand di sini. Karena di sini sudah nggak ada demand yang bagus, adanya cuma ini. Demand ini sweep liquidity candle sebelumnya, candle ini. Oke, dan terdapat proper imbalance di sini. Makanya nantinya ketika market menyentuh area ini, area demand ini, kita akan mencoba mencari konfirmasi entry mitigasi. Kita menunggu market menyentuh area demand. Kita kalau mitigasi entry, saya akan lebih mencocokkan entah itu tanggal M1, M3 atau M5, mana yang bagus nanti untuk menjadi mitigasinya. Contoh M1 ya. M1, market menyentuh area demand. Itu area demand di sini. Kalau eh, kalau kita nunggu, ini kan ada bos ya, ada bos yang valid dan M1 ya, di mana candle low high-nya di sweep, terus low-nya di sweep, ini berhasil sweep yang di di sini. Ini menjadi break of structure. Dan di sini tidak ada inducement. Belum ada inducement terdekat. Oke. Nah, di sini kalau kita mau mitigasi entry, ingat candle terendah ada di candle putih, ya. Yang candlenya market bergerak impulsif. Kita bisa langsung marking area ini untuk menjadi area entry, mitigasi entry. Ingat, candle pertama dia menyentuh POI, memberikan reaksi naik, dan di next candle-nya dia bergerak impulsif naik, langsung impulsif naik. Nah, dan ini kan menjadi imbalance nih. Kalau mitigasi entry, kita langsung marking area ini. Jadi nantinya langsung entry di sini. Kalau ikut time frame M1. Nah, gini. Langsung di mitigasi di sini. Ini kalau kita mitigasi entry. Nah, jadi area ini kan berpotensi menjadi demand lagi. Tapi kalau kita entry mitigasi entry, kita langsung marking area ini. Area demand ini kita langsung marking. Karena di next candle-nya market bergerak impulsif. Berpotensi market langsung field imbalance ini dan langsung memitigasi
demand di sini. Makanya kenapa disebut mitigasi entry seperti itu. Dan untuk targetnya kita bisa pakai time frame M15-nya juga di sini ya, sampai sini, sampai next boss dengan SL 4 pips ya. Dan hit TP. Oke. Nah, di sini kan kita mendapat mitigasi entry yang di M1. Namun tidak selamanya ya. Tidak selamanya mitigasi entry itu eh, memberikan reaksi di M1. Terkadang contoh ya, kayak di sini ya oke, mau mitigasi M1. Memitigasi M1, tapi terkadang juga dia mantulnya di M3. Misal nih, kalau M3 nih, M3 misal, M3 kan kalau kita mau memitigasi entry-nya di area ini, di demand ini, untuk mitigasi entry. Namun M3 pun tidak terjemput, tidak terjemput. Coba lihat M5. Nah, ternyata mitigasi entry-nya masuk di M5, gitu. Ini kalau ibarat kalau M1 atau enggak M3 nggak kejemput ya, seperti itu. Jadi makanya di antara tiga time frame itu M1, M3, M5 kalau mau cari mitigasi entry, kita akan coba lihat mana sih kalau M1 nggak kejemput, saya coba M3-nya bagus nggak atau enggak, saya coba lihat lagi di M5-nya bagus nggak untuk mau mitigasi entry kayak gitu. Hmm. Kebetulan di sini mitigasi entry-nya dia langsung hit di M1 ya untuk mitigasi entry di sini dan langsung live. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk mitigasi entry. Ingat kalau mau mitigasi entry dia entah itu nanti sweep POI atau mundur POI dan di candle ini dia memberikan reaksi naik terus di next candle-nya market di candle next candle-nya dia close body close candle naik lagi kalau kita menjadi konversi buy ya di next candle-nya di sini inklusif yang artinya memberikan imbalance harus ada imbalance ingat kita harus menunggu market sampai close body atau close candle di sini kita lihat marketnya atau candle-nya ada imbalance-nya enggak. Kenapa kita harus menunggu sampai market atau sampai candle ini close body? Karena kalau masih naik sampai di sini, kalau belum close body ada potensi dia turun lagi. Kalau sampai dia turun lagi, kan belum terjadi imbalance jadi. Makanya kita harus menunggu sampai candle next candle ini atau di candle hijau ini sampai close body, close candle, sampai close candle. Kalau kelihatannya pas close candle terdapat impulsif naik dan ada imbalance-nya, maka kita bisa marking area ini, area demand ini sebagai mitigasi entry seperti itu. Setelah tadi kita mencoba mencari mitigasi entry pada market trend, di sini saya akan mencoba mencontohkan mitigasi entry pada market downtrend. Di sini kita melihat bahwa market sementara mengalami penurunan atau sementara downtrend. Di sini terdapat supply, ya yang bisa supply di candle sebelumnya. Di sini sudah nggak ada supply yang bagus. Dan untuk time frame 15 supply-nya ada di sini. Ya, kita akan mencari konfirmasi entry pada time frame M1 atau M3. Time frame M15 yang menjadi area supply kita atau mapping struktur kita di M16 cari konfirmasi entry di M1 atau M3. Kita coba M1. Di M1 kita lihat ini candle high dan low-nya belum di sweep. Oke, ini belum di sweep ya.
Nah, di sini. Oke, high ini telah di sweep. Kita menemukan candle high yang baru, yaitu di candle putih ini, yang mana low-nya berhasil di sweep. Nanti kalau high ini berhasil di sweep kembali, maka ini menjadi instrumen terdekat. Oke, berhasil di sweep di sini. Ini menjadi instrumen terdekat. Sweep ini menjadi instrumen terdekatnya ada di sini. Kalau marketnya nanti berhasil break ini, terjadi masuk. Oke. Nah, dia di sini masih sweep ya. Sweep. Nah, kalau kita mau mitigasi entry, kalau M1 ya. Kalau M1 kita akan entry di sini. Nih, kalau M1 kita masuk entry di situ. Tapi kalau kita lihat seperti yang sudah saya bilang atau sudah saya bicarakan di pada saat kita tadi mencari konfirmasi entry mitigasi di market uptrend, tidak selamanya mitigasi entry itu eh, menyentuh M1. Ada kalanya di M3 atau M5. Makanya kalian lihat-lihat juga time frame M3 atau M5. Mana yang bagus nih? Contoh di sini, saya kan M1-nya kan di situ. Kalau M3-nya, kita lihat. Nah, M3-nya itu ada di sini. Ini, M3-nya ada di sini. Jadi kalian bebas memilih mitigasi entry mana yang akan kalian pilih, M3 atau M1 atau bahkan M5. Cuman kalau kalian ambil M1 bagus, stop loss-nya lebih kecil, reward-nya kalau kejemput bisa bagus. Namun dengan resiko tidak terjemput antrian kita kalau pakai M1 karena terlalu kecil. Kalau pakai M3 bisa juga M3. M3 di sini rada lebar ya. Nah, kalau kita ambil M3 di sini. SL sini 22 pips. Kalau kita ambil M3 22 pips. Oke, coba kita lihat M5. Nah, kalau M5 itu di sini. Nah, lebih kecil lagi dari M3. Kalau ambil M5 di sini. Dengan SL sekitar hampir 20 pips. Candle ini bisa sweep liquidity candle sebelumnya. Di next candle-nya, pada saat close candle, ada pergerakan positif turun dan menggerakkan imbalance. Kalau kita ambil time frame M5, kita ambil di sini. M5 di sini, M3 di sini. Ya, kita akan coba tanda-tandai M3 di sini. M3 coba ke warna merah. M3, ini M5. M1, dia memberikan reaksi di mana? Oke, ternyata market memberikan reaksinya di M3. Ya, di M3 di sini. Kalau M3 nih di sini, di merah ini. Berarti M1 nggak kejemput, M5 pun tidak kejemput. Di sini M5 nggak kejemput. Dia memberikan reaksinya di M5 di sini. Di M5 ini lumayan mitigasi entry. Dan untuk target TP-nya kita bisa pakai M15 karena tadi mapping kita pakai M15. Kita bisa targetkan liquidity ini untuk menjadi target profit pertama di 180 pips ya. Dan target profit kedua ada di next boss sampai next boss di sini di 280. Sorry, yang kedua ada di sini di demand ini dan yang ketiga sampai next boss di sini. Dengan SL 22 pips, target 280 pips. Oke, kita coba.
market berhasil eh, menyentuh take profit kita sampai di next boss di sini. Ya, seperti itu. Oke, semoga sampai sini dulu untuk materi mengenai mitigasi entry. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.